10:34. Kami harap kita semua masih bertahan dan semangat untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Semangat ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan nasihat-nasihat keagamaan, tausiah-tausiah seputar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk ini kami mohon kepada program Ustaz Muhammad Asad Al-Halawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, mengantuk, lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasudul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghnina bil ilm wa zayyina bil kalim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya qawiyyu ya matin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa ilmi wa taja'tu ila hawlika wa quwwatika wa ilmika fa innaka antal qawiyyul matin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, atas karunia anugerah kesehatan keafiatan kita dikumpulkan bersama-sama di peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengetahui agar berkumpul di hari yang penuh berkah ini, di masjid di rumah Allah yang penuh rahmat ini, dan di bulan Rajab yang agung ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi daripada sisa hari daripada bulan Rajab, dan juga kita diberkahi nanti di bulan Sya'ban, dan kita dipanjangkan umur, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, semangat ibadah, semangat puasa, dan kita tergolong orang-orang yang menang, orang-orang yang diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang Allah hormati, yang Allah cintai para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus ayah anda Guru Ahyar, dan juga ayah anda Guru Abdul Mu'in, dan juga Guru Fauzi, Guru Mahyuddin, dan guru-guru yang lain, para ustaz-ustazah, dan juga yang hormati wabil khusus kepala desa Rantau Atas beserta anak beliau sahabat ulun Ustaz Hasan yang masya Allah telah membantu dan telah memberikan kesempatan ulun sehingga ulun bisa berhadir
Kita doakan semoga siapapun yang hadir di sini yang meluangkan waktu mereka di tempat ini agar bisa mengagungkan dan bisa mendengarkan kajian peringatan Isra wal Mi'raj, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya dimurahkan, diluaskan oleh Allah, dan segala penyakit-penyakit diangkat oleh Allah, dan anak keturunan dijadikan anak keturunan yang saleh salihah, patuh kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, dan panjang umur dalam keadaan sehat afiat, tapi dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ulun tahu ugaan datang ke sini, artinya hanya aja tahu ada desa rantauan semalam ke desa Tuan yang kaya kertas arisan dibuat dalam botol dikuncang. Perjalanannya kayak itulah, kayak berkata bergerak-gerak itu perjalanannya ekstrim. Kayak jalan off-road ini, off-road yang mungkin masuk ke hutan-hutan. Tapi alhamdulillah, masya Allah, artinya dengan perjalanan seperti ini, artinya dengan perjalanan yang berjalan ngalih ada kayak di kota, yang masya Allah ternyata orang-orangnya dan orang baik-baik, dan masya Allah di sini luar biasa semangat semarak dalam memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau membicarakan tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad, mungkin sampai asar itu pada bakal habis pembicaraannya. Kalau sampai asar, kira-kira yang sambung ada? Sambung. Ulun ada sambung. Kalau pembicaraan tentang Isra wal Mi'raj ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini pembicaraan yang bakal ada ujungnya seperti samudra yang ada bergepi. Kenapa bisa? Karena kita sedang membicarakan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman dulu, Pak, ulama-ulama sampai zaman sekarang, dalam momen peringatan Isra wal Mi'raj pasti menemukan keajaiban atau pengetahuan, hikmah, rahasia-rahasia yang terkandung dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslul istinbatat, yaitu sumber daripada dalil-dalil dan sumber daripada pengambilan rahasia-rahasia para ilmuwan agama. Nah, makanya dulu kalau sampai asar, bahkan seharian semalaman 24 jam bakal habis membicarakan tentang Isra wal Mi'raj ini. Tetapi dengan artinya kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj di siang ini di Masjid As-Sabur ini, insya Allah kita tergolong orang-orang yang bertambah pengetahuan kita, bertambah pengalaman kita, bertambah spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu aku ketika kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad itu, orang-orang itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang beriman, bertambah beriman, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada orang-orang mulai Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat hikam tuna Muhammad berpadah dari Makkah ke Madinah dan ke Palestina. Percayalah hikam. Jadi dari Abu Bakar As-Siddiq, namun bujur sahabat Muhammad yang mengatakan lebih daripada itu aku percaya benar. Lebih daripada itu kejadian, lebih daripada itu perjalanan, aku sangat percaya. Maka diberi gelar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian ada lagi golongan yang standar imannya. Artinya imannya itu masih ibadah standar, ketika mendengar kejadian Isra wal Mi'raj Muhammad menjadi fasik, menjadi kafir, keluar dari Islam. Karena peringatan Isra wal Mi'raj ini baru otak manusia dan bisa memuatnya. Kekecilan dan kehalusan, karena ini sedang membicarakan kekuasaan Allah, membicarakan tentang keajaiban Allah Subhanahu wa taala.
Nah, golongan yang ketiga, tuduhan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain. Ini yang sudah kafir, yang sudah menentang Allah, yang menentang Nabi, bertambah menjadi-jadi, bertambah menjadi mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti inilah juga ketika diadakan peringatan Isra wal Mi'raj dimanapun umat Islam mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj, maka manusia terbagi menjadi dua golongan juga. Kalau masalah keimanan, insya Allah benar beriman. Tapi yang pertama golongan yang biasa-biasa aja, peringatan sekadar peringatan, kegiatan sekadar kegiatan, makan hanya kuring rumah. Golongan yang kedua, ini mengambil intisari, yang mengambil pelajaran, yang mengambil hikmah dari kejadian Isra wal Mi'raj yang dapat ini amalkan sehingga ini dapat keselamatan, kebahagiaan, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Pak, peringatan Isra wal Mi'raj ini bukan sekedar peringatan, bukan sekedar kisah-kisah saja, tapi hendaknya kita menambah pengetahuan ilmu kita, menambah kualitas spiritual kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Nah, membicarakan tentang bulan Rajab, karena kalau bulan Rajab itu ada momen, ada kejadian-kejadian yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab sejarah. Di antaranya bahwasanya di bulan Rajab ini penduduk Mekah itu bila sudah bulan Rajab di hari Jumat yang pertama, hubungan penduduk Mekah itu Pak Bu pulangkan ke Madinah, berbondong-bondong ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dahulu tapi diceritakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Abu yang Maliki dari Abbasidin Sayyid Alawi. Kenapa hubungan Mekah itu bila di hari Jumat pertama di bulan Rajab pulangkan ke Madinah, ziarah ke makam Nabi Muhammad? Oh, ternyata mereka tahu Rajab ini adalah kejadian Isra wal Mi'raj, yang mana kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah kejadian yang sangat menggembirakan hati Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi malam Isra wal Mi'raj ini Pak Bu, ini malam yang sangat istimewa, teruntuk khusus Nabi Muhammad. Kalau malam Maulid Nabi itu seberapaan semesta alam merasakannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan bentuk rahmat kasih sayang Allah lil alamin, untuk semesta alam. Tapi malam Isra wal Mi'raj ini hadiah khusus dari Allah untuk Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu sangat bahagia ketika malam Isra wal Mi'raj. Nah, hubungan penduduk Makkah ini ke Madinah karena mereka bersyukur, umpat bahagia juga apa yang sudah dialami Nabi Muhammad pada peringatan pada malam Isra wal Mi'raj itu. Di setiap Jumat awal bulan Rajab. Dan ada jauh gambarannya Pak, Allah hubungan kita di sini. Kita di sini berkumpul, kita di sini beramai-ramai sedang juga memperingati atau ikut bahagia, umpat bahagia atas apa yang dialami Nabi Muhammad pada perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Karena orang yang cinta itu Pak Bu, itu pastinya cinta juga akan juga dengan sesuatu yang berkaitan dengan yang dicintainya tadi. Misalnya ada angka 7 mandai, tahu mandai Pak? Mandai ini iwak yang banyak gadisnya. Nah, itu kebijakan mandai misalnya. Ini mandai terkadang seandainya ada si A, tapi mandai kita cinta lawan si A, kita katuju mandai juga. Ada misalnya si B katuju Pak Kasam, Pak Kasam, yang mandainya Pak Kasam khas Barabai. Nah, misalnya si B cinta Pak Kasam, maka orang yang cinta lawan si B cinta juga katuju makan Pak Kasam. Nah, seperti inilah gambarannya, kita cinta Nabi Muhammad, kita senang dengan apa yang dialami Nabi Muhammad pada malam Isra wal Mi'raj. Kita berkumpul di sini di masjid ini ikut bahagia dan senang juga apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu berkata bahwa ini bulan Rajab. Apa gerak bulan
baik itu tempat atau waktu, bila dihormati Allah itu bukan sembarangan tempat atau waktu. Dia beribadah di rantau atas, bisa sampai yang sunnah. Kalau beribadah di Mekah lain pahalanya. Kenapa lain? Mekah tempat yang dihormati oleh Allah, yang disucikan Allah. Yang beribadah di rumah sampai yang di rumah, lalu orang yang beribadah di Madinah Al-Munawwarah lain hasilnya, lain pahalanya. Kenapa? Madinah Al-Munawwarah tanah yang dihormati Allah dan tempat yang disucikan Allah. Nah demikian juga ada bulan-bulan yang ini bulan dihormati Allah. Apa-apa bulan yang dihormati Allah? 4 bulan baru. Ada 4 bulan, 3 yang berturut-turut, 1 yang tunggal. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang tunggal itu Rajab. Nah 4 bulan ini bila kita berbuat kebaikan, berbuat kesolehan, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah sebaliknya juga bila kita berbuat dosa kesalahan, maka dosanya juga lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Inilah yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, ini tinggal 7 hari lagi kita berada di bulan Rajab. Artinya Pak, kita gunakan sebaik-baik mungkin di bulan, sebaik-baik mungkin setinggal hari-hari di bulan Rajab ini dengan memperbanyak istighfar, dan memperbaharui hubungan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab kata para ulama syahrul istighfar, bulannya istighfar. Wa Sya'ban syahrul as-salati 'ala nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban itu bulan yang memperbanyak salawat kepada Nabi Al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan bulan Al-Quran. Makanya kita pun bila hendak sudah menyambut bulan Ramadan, kita hanya bersiap-siap. Padahal persiapannya itu Pak sudah dimulai dari bulan Rajab ini. Yang hendaklah Ramadan itu semangat puasanya, hendaklah bulan Ramadan itu semangat baca Qurannya, hendaklah Ramadan itu ibaratnya semangat ibadahnya. Maka hendak mendapatkan semangat itu, maka kita harus memulai di bulan Rajab ini. Bila orang memuliakan Rajab, kayak Pagarang, Pak Bu memuliakan Rajab itu satu aja caranya, banyak istighfar, itu sudah kategori memuliakan Rajab. Bila orang memuliakan Rajab, dapat keberkahan Rajab, otomatisnya akan mendapatkan keberkahan Sya'ban. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram. Bila orang bertanam dan sudah menyiram, maka ada waktunya bulan panen, yaitu bulan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan nanti. Nah ini kita berada di bulan Rajab. Nah kemudian sebagaimana kita tahu, Rajab adalah bulannya Allah, bulannya istighfar. Dan di bulan Rajab ini Pak, ada kejadian yang tadi kita ketahui, kejadian momen yang besar, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya rata-rata Pak Bu, bila kita berada Rabiul Awal itu di dalam kalender Islam, di dalam tahun Islam Hijriah, ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita berada di bulan Ramadan, ada juga peringatan apa? Nuzulul Quran dari Ramadan. Bila kita berada misalnya di bulan Syawal, ada peringatan apa? Idul Fitri. Apabila berada di Dzulhijjah, ada peringatan hari raya Kurban. Bila di bulan Rajab ada peringatan, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ujar Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan wahai Nabi Muhammad, karena dengan peringatan itu orang mukmin itu akan bermanfaat. Kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj, insyaallah dapat manfaat. Yang jelas manfaat majlis, manfaat perkumpulan. Tapi kalau yang menyimak, yang mendengar, yang mengamalkan, 2 kali manfaatnya. Manfaat ilmu pengetahuan. Kalau sekadar ibaratnya duduk santai, gurih, misalnya mengantuk, berkahnya ada
Tapi berkat majlis itu kalau cukup, kita ada dapat keberkahan peringatan, manfaat peringatan daripada Isra Mi'raj, yaitu mengambil intisari, mengambil ilmu rahasia daripada kejadian Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar suara kabar ya Pak, suara. Karena bila kabar itu Pak, kabar aja Pak. Jadi di Barabai itu sudah tempat tinggal lahir Gana di Barabai. Ini Ustaz Hasan, anak Bapak Kades, ini satu lembaga sekolahan, kelompok sekolah di Timur Tengah sana, di Hadramaut namanya. Belum sekolah di situ tahun 2010 sampai 2015. Pas sekalinya saat itu ada konflik peperangan Pak. Yang mendengar senapan itu makanya mendengar mercon itu helikopter itu akhirnya di atas bangunan, kemudian suara bom TNT itu kan diandalkan arah pondok kami, meledak bom TNT itu jam 2 malam. Jadi waktu guling-gulingan lagi keluar meladung gitu, kakak kita gas meledak. Soalnya melihat itu pas keluar subuh, soalnya hancur toko orang tadi dan kabut lain asap tapi kabut tanah, karena bangunan rata-rata di sana daripada tanah. Dilihat kaca-kacaan, papan-patahan karena tekanan udara daripada bom TNT tadi. Walhasil berkata pemerintahan punya kebijakan, artinya bagi pelajar-pelajar yang ada di Yaman itu dipulangkan dan biaya ditanggung oleh pemerintah. Berikan bantu. Kalau sudah kurang lebih 5 tahun di sana, pas berikan sudah sini, yang melanjutkan setelah itu 1 bulan berikutnya, Hasan melanjutkan, belum tidak melanjutkan lagi, karena ada auran, ada kesibukan. Apa auran kesibukan? Begini, auran kesibukan gara-garanya begini jodoh yang mengulang, yang Allah menahan ulun pada kawali ke sana. Padahal pimpinan perguruan di sana berkata menjatahkan ulun sakulah itu di sana berapa tahun, jadi kakawanan bertahun pimpinan pondok. Ulun berapa tahun di Habib? 5 tahun. Ulun di Habib 4 tahun. Kalau guru As'ad berapa tahun Habib? Habib mengangkat tangan 10 jari. Ulun melihat kemuliaan maju 10 tahun di sini. Nah tapi walhasil kadar Allah Subhanahu wa takdir terjadi peperangan 5 tahun bulik ulun kalinya. Bulik dan walhasil alhamdulillah artinya dengan izin Allah, dengan adanya restu para guru dan doa orang tua, maka ulun berjalan atau berkecimpung di dunia dakwah rasanya. Berkata belajar mengajar sampai ada tamu-tamu Pak Bu yang datang dari Yaman atau Maut sampai ke Sulawesi, sampai berkata ke Samarinda, Rancak Samarinda, Balikpapan dan ke pedalaman yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini artinya yang sudah digariskan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustaz Hasan anak Pak Kades artinya hendak mengundang Mas ini. Dan dia Ustaz Hasan bila sudah tanggal 20 jangan menerima lagi undangan saluran. Tapi ulun rumah ini tanggal 20 itu rame-ramenya. Tapi walhasil mengabulkan aja anak badan pian, uang pian, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insyaallah ada hikmah. Sesuatu itu ada yang kebetulan. Ada rencana, ada sesuatu yang disimpan oleh Allah, kebaikan di dalam sesuatu tadi. Nah, jadi bahwasanya ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu beliau Isra wal Mi'raj yang mana dibacakan oleh guru Muhyiddin tadi ayat yang menjelaskan tentang Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini tunggal ayat-ayatnya, tunggal per kalimat akan menjelaskan hal-hal yang penting, apa-apa yang perlu kita ambil daripada ini ayat tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
subhanalladzi maha suci Allah. Ya tahulah Pak, keberadaan ciptaan Allah itu luar biasa. Jujur, Allah menciptakan langit tanpa tihang. Allah menciptakan 7 lapis bumi. Allah menciptakan surga. Allah menciptakan neraka. Tidak beberapa kejadian para nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa membelah lautan. Kemudian Nabi Shalih diberikan mukjizat, batu besar pecah keluar ontak. Bayangkan ya, seandainya di zaman Nabi Shalih itu ada media sosial, handphone, batu ganal belah pecah keluar ontak, viral ya viral. Tapi orang ada di medsos. Jadi ketika itu batu besar pecah dan keluar ontak. Jadi satu-satunya batu yang melahirkan ontak itu di zaman Nabi Shalih alaihissalam. Kejadian yang aneh, Nabi Isa diberikan Allah Ta'ala sebuah mukjizat, sebuah piring talam besar turun dari langit. Kemudian berbagai macam makanan ada di sana. Siapa yang memakan, yang diisi penyakit, hilang penyakitnya. Macam-macam makanan, gado-gado, soto, ayam opor, ayam bestik, hintal, macam-macam. Seperti dia. Bila yang memakan itu makanan punya penyakit, hilang penyakitnya. Yang stroke, hilang stroke-nya. Asam urat, hilang asam uratnya. Zaman Nabi Isa, zaman Nabi ini bisa berebut orang. Nah, jadi ketika itu aneh luar biasa. Tapi beradaan itu tahu kadada Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya, menjelaskannya dengan kalimat subhana. Kadada cek ya di dalam Quran. Tapi giliran kejadian perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, Allah memulai dengan kalimat subhanalladzi maha suci Allah. Di sini dicek oleh para ulama, kenapa bisa Allah Ta'ala itu memulai kalimat tasbih? Ternyata di sini ditemukan oleh para ulama, Allah menjamin bahwasanya ini kejadian Isra wal Mi'raj bukan kejadian biasa. Allah mempertaruhkan kesuciannya, menjamin ini peringatan, ini kejadian Isra wal Mi'raj hal yang sangat sungguh luar biasa, melebihi daripada kejadian-kejadian yang dialami oleh nabi-nabi yang lain sebelumnya. Nah, makanya dengan kalimat subhana dicek oleh para ulama, kenapa kira Allah Ta'ala itu ulama mulai dengan kalimat subhana? Oh, ternyata Pak Bu, ada amalan-amalan yang bila kita gawi itu menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini amalan ditutup oleh Imam Bukhari dalam hadis beliau. Imam Bukhari itu mengarang hadis yang artinya Sahih Bukhari, nomor 2 kitab setelah Al-Quran kesahihannya. Apa hadis Nabi Muhammad? Kalimatan habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan, khafifatan alal lisan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ujar Nabi Muhammad, ada 2 kalimat bila digawi, diucapkan itu membuat Allah Ta'ala cinta. Habibatan ilar rahman, disukai kepada Allah ar-Rahman. Kemudian hafifatan al lisan, menyebutakannya itu ringan di lisan, kali berat. Thaqilatan fil mizan, dan memberatkan timbangan nanti di hari kiamat. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini amalan Pak Bu mudah. Membaca itu sekali Allah sangat suka. Lisan kita ringan membacanya dan berpengaruh pada mizan, ketimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian banyak lagi ada Nabi Muhammad, siapa yang membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali membacanya Pak Bu, akan diampuni Allah dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Kan tahu bilangan buih yang ada di lautan berapa? Tadi itu siapa yang buih di lautan? Tapi orang-orang yang mengamalkan membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali di dalam 24 jam, pagi, siang, sore, malam, Allah ampuni dosanya sekalipun dosa melebihi daripada buih yang ada di lautan. Ini ajaibnya kalimat tasbih tadi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subhanalladzi maha suci Allah, alladzi yang asra memberangkatkan
terima, beres, selesai. Kalau bakal ada kendala dan lain-lainnya, Allah yang bakal ada, Allah yang menginginkannya, Allah yang bekerja. Jelas Allah Maha Kuasa, semuanya akan beres, selesai, dan hasil yang sempurna. Nah, subhanalladzi asra, maha suci Allah, alladzi yang asra memberangkatkan bi'abdihi dengan hambanya. Ada pertanyaan dari ulama, kenapa biar Allah Ta'ala itu jadi memakai kalimat bi'abdihi, padahal kalau aja Allah Ta'ala langsung memakai bi Muhammadin, dengan langsung menyebut nama Nabi Muhammad, atau bi rasulihi dengan rasulnya, atau bi nabiyihi dengan nabinya, atau bi macam-macam. Tapi Allah memakai dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Maka dicek oleh para ulama sebab-sebabnya, hikmahnya apa? Ternyata kalimat abd ini Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu baru itu dengan roh dan jasad. Roh dan jasad. Ada bukan roh aja, namun roh yang mimpi. Kita rancak aja kita mimpi-mimpi itu rancak. Kadang ke situ, kadang ke Turki, tunggalang belok kiri, kadang kaitannya ke mana lagi? Katarik, Tanjung Rema, macam-macam. Tapi mimpi, tapi ini bi'abdihi al-abd, Nabi Muhammad menjalani Isra wal Mi'raj dengan tubuh beliau dan roh beliau, lain mimpi. Nah, kemudian lagi di sini disebutkan oleh para ulama, kenapa dengan kalimat bi'abdihi, dengan hambanya? Ternyata apa? Gelar yang disukai Allah itu adalah gelar hamba. Gelar hamba. Nabi Muhammad rasulnya Allah, nabinya Allah, kekasihnya Allah. Tapi Allah memberikan gelar yang paling disukai Allah itu bi'abdi, dengan hambanya Allah. Jadi yang paling sempurna adalah penghambaan kepada Allah satu orangnya, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam rawi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Nabi Muhammad itu apa? Alladzi waffa bihaqqil ubudiyah. Nabi Muhammad itu nabi yang menyempurnakan, yaitu tentang kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertanyaan, berarti guru kita ini hamba Allah ya? Lah, kita hamba Allah juga. Cuma bedanya kalau kita hamba Allah cuma pengakuan. Kalau Nabi Muhammad diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah, tapi bila ada komandang, mana kita dengan jawabnya masih menonton sinetron aja, masih menonton drakor aja, masih menonton sinetron aja, berarti kita hamba sinetron namanya. Datang adan masih kata jawab, belum sholat, masih auran, masih dalam gawian, berarti belum lagi hamba kita ini, belum sempurna dalam mendudukkan kehambaan kita, berarti hamba gawian. Jadi Nabi Muhammad itu alladzi waffa bihaqqil ubudiyah, diakui oleh Allah yang bujur-bujur menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Nah, kemudian kenapa di kalimat ini dengan bi'abdihi, dengan hambanya? Itu Allah Subhanahu wa taala disini menjelaskan Nabi Muhammad itu benar-benar sudah jadi hamba karena sudah lolos dalam mengikuti ujian. Ujiannya apa? Sebelum kejadian Isra wal Mi'raj ini, Pak Bu, Nabi Muhammad itu dilanda sebuah musibah yang besar, meninggalnya Sayyidah Khadijah, istri beliau, dan paman beliau yang membela dakwah Sayyidina Abi Thalib. Nah, di samping meninggal itu, orang yang sangat berjasa kepada Nabi Muhammad dakwah ke kota Taif. Ketika berdakwah ke kota Taif, yang Nabi Muhammad itu berharap orang Taif itu mengimani Allah dan menerima dakwah, karena Nabi Muhammad disambut dengan cacian, makian, dan ditawak batu. Jadi alhamdulillah benar, wah ini guru-guru bila datang ke sebuah kampung, ke daerah, ke desa, disambut awan wadai, buat macam-macam. Nabi Muhammad itu dakwah itu disambut dengan cacian, makian, ditawak awan batu, sampai-sampai berdarahan awak Nabi itu. Saat berdarahan awak Nabi itu, Nabi Muhammad itu berdara bertinggi. Karena bertinggi tahu, karena ujian Nabi Muhammad satu tetes saja darah Nabi itu jatuh ke permukaan bumi, maka penduduk bumi itu akan binasa, akan celaka. Nabi Muhammad kata, hendak siapapun di muka bumi ini jadi orang celaka atau binasa. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi meninggalnya paman, meninggalnya istri beliau, kemudian dakwah beliau di situ disambut dengan cacian, makian, dan disakiti Nabi Muhammad. Ada Jibril, kemudian ada di saat itu, dan ada dua malaikat gunung, namanya malaikat gunung, lain gunung apa? Gunung embun kan kita? Gunung apa namanya? Buat gunung embun. Bermalam kalau sampai di sana, dia melihatnya pakai gunung embun tadi. Jadi itu ketika Nabi Muhammad dilempari batu-batu oleh kaum Taif, malaikat gunung bertawar, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, hendaklah biar di gunung turun angkat, dan di gunung angkat pun dibayarkan ke Taif sana. Jadi Nabi Muhammad jangan wahai malaikat, fa'innahum qaumun la ya'lamun, mereka kaum yang belum tahu lagi, belum paham lagi. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum Taif dengan berkat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad berkata, aku berharap ada di antara orang Taif itu yang keluar, yang muncul, yang lahir, yang bisa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi malaikat gunung tadi dilemparkan oleh malaikat. Amun kita Pak, beres kita. Ada malaikat yang berkata itu, tiba malaikat saya, hancurkannya sudah, ini mencaci aku, yang nyambati aku tuh kita, makanya kita akan jadi nabi, tuh makanya kita akan berdaya jadi nabi. Namun Nabi Muhammad sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmatan lil alamin. Nah kemudian saat itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa taala itu Pak hendak menghibur Nabi Muhammad. Makanya di antara perkataan para ulama alimah, apa maksud Allah menjalankan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, di antaranya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad yang dilanda kesedihan dan cobaan tadi. Nah, makanya Pak, siapapun yang dapat ujian, siapapun yang dapat ujian, jangan sangka buruk lalu Allah Ta'ala. Ada Allah yang siapkan untuk kebahagiaan kita, ada yang Allah siapkan untuk keindahan kita. Jangan sangka buruk. Sebagian orang kan menganggap tidak dapat ujian itu biar Allah menghinakan, Allah yang berkata kalau menyayanginya. Salah. Setiap hamba yang beriman, yang taat, yang bakti kepada Allah dapat ujian. Itu surat kiriman dari Allah, surat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Allah taala itu bila mencintai hamba, Allah kasih ujian. Makanya dunia ini Pak, kadang tempat ideal buat kita orang yang beriman. Di mana aja yang begana, ada dengan tanahnya dunia ini. Kada bakal membiarkan kita tuh tenang ke dunia sudah. Tidak ahabballahu 'abdan ibtala. Allah tuh bila sudah cinta kepada hamba, Allah kasih ujian. Makanya dari Imam Ghazali rahimahullah, la yaqul mu'min min dillah wa gillah wa illah. Orang beriman itu pada bakal sunyi daripada kehinaan, dan kemudian gillah kekurangan, dan illah penyakit. Insya Allah kita ini banyak ada penyakit yang lahir, penyakit batin, macam-macam. Karena ini dunia bukan tempat ideal buat kita orang yang beriman. Makanya Pak, Allah ciptakan namanya kematian. Seandainya dunia ini baik agar kita, Allah ciptakan kematian. Dunia ini bagus sekali kita, tempat kita bersenang-senang, itu bakal Allah ciptakan kematian. Tapi Allah ciptakan kematian di dunia bukan tempat yang cocok, tempat yang tepat, tempat yang ideal buat kita orang yang beriman. Makanya di dalam Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, fadhahat dunya al-mautu. Kematian telah mempermalukan dunia. Jadi karena mati ini mempermalukan dunia ini kayak apa? Hakikat dunia. Coba lihat orang mati, apalagi yang dibawanya harta, jabatan, kedudukan, rumah, kain, apa? Sehari dua hari kira-kira dilupakan orang sudah. Bisa ada? Orang yang sudah meninggal dunia hilang sudah. Dunia ini hina. Dunia ini kan ada nama-namanya. Makanya kan Imam Hasan Al-Basri bahwa dunia al-mautu. Dunia ini telah dipermalukan oleh kematian. Kita sudah mati, dunia ini tahu sudah kita hakikatnya yang adanya kematian. Nah makanya pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah kunjungan ke negara Persia. Di situ Sayyidina Umar melihat beberapa orang seperti raja-raja penuh
hidup itu dengan fasilitas kehidupan yang luar biasa. Ibarat kata gedungnya, makanannya, minumannya, pelayanannya, tempat tidurnya penuh dengan kenikmatan. Sayyidina Umar melihat orang Persia, kerajaan di Persia, guling Sayyidina Umar ini ke Madinah. Pas guling sampai di Madinah melihat Nabi Muhammad guling Nabi Muhammad itu kepanasan. Di cahaya matahari itu menimpa tamuan Nabi. Jadi Sayyidina Umar pada itu langsung mengambil baju menutupi cahaya dan supaya ada manibak Nabi. Kemudian Sayyidina Umar melihat jawaban Nabi Muhammad itu ternyata berpaluhan, berkeringatan. Kemudian lagi ketika melihat Nabi berbalik tampak, bergeser, berbalar pipi Nabi ke belakang Nabi. Kenapa? Karena Nabi guling di pelapak kurmanya. Kita alhamdulillah masih ada hilang, masih ada hamba tuh udah nyaman. Nabi Muhammad itu guling Pak, Bu, itu pasti dia guling babalar di sini di dalam. Undak sini babalar, berpaluhan, ditimpa matahari pulang, muka gara-garanya dibangun. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad bangun melihat ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menangis sekalinya. Jangan Nabi Muhammad, Umar, apa yang menangis? Maka dari Sayyidina Umar, wahai Rasul, melakukan kunjungan ke negara Persia sana. Melihat orang-orang di situ kehidupannya penuh dengan fasilitas, makanan, minuman, pelayanan, tempat tinggal dan macam-macam. Sedangkan wahai Rasul di sini kepanasan, dia di sini keringatan, jadi dia gurih di pelapak kurma, gabaler, awak piang, piang. Piangnya Rasulullah, piangnya Nabi Allah. Maka dari Nabi Muhammad apa lupa menenangkan Sayyidina Umar. Ya Umar, amatarullah lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, kadangkah engkau ridha biar saja buat mereka di dunia, tapi kita ada akhirat yang menunggu kita. Ya artinya bukan orang Persia, orang yang nama hidupnya ada peperangan. Nah tapi dia Nabi Muhammad menenangkan Sayyidina Umar, memberikan pahaman walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada di dunia. Makanya dia Nabi Muhammad, wahai Umar, jangan sedih wahai Umar. Apakah engkau ada rela? Biar aja bagi mereka dunia, tapi bagi kita ada akhirat yang menunggu kita di akhirat tentang daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, makanya biar Sayyidina Imam Ghazali mukmin kada bakal kosong dalam hidupnya, dalam dirinya kekurangan. Kemudian berkata penyakit gila dan kehinaan. Inilah sudah dunia namanya. Nah kemudian bapak-bapak ibu yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujar Nabi tadi, tidak habba wa habdan ibtala. Seseorang itu bila dicintai Allah akan dikasih ujian oleh Allah. Nah sini konteksnya bila Allah kasih ujian, Allah sayang kepada orang tersebut. Ini ada kisah baru, kisah namanya Laila dan Gais, atau disebut dengan Laila Majnun. Bahari di negara Arab sana, di Timur Tengah sana, ada dua pasangan yang lagi sedang dilanda cinta yang luar biasa. Kalau yang sekarang mungkin dikenal Romeo dan Juliet mungkin. Di Arab sana ada peran antara laki namanya Gais, kemudian bininya namanya Laila. Tapi dikenal dengan kisah Laila Majnun. Majnun ini yang Gais tak gila-gila adalah Laila. Kenapa? Karena cintanya nanti ada disetujui oleh kuitan Laila. Laila orang sugih, Laila orang yang berduit. Adapun Gais orang yang miskin karena memiliki nama-nama. Makanya apa bu? Cinta bertepuk sebelah tangan, kasihan orang. Nah, jadi ketika itu sudah berkata memang ada disetujui, ada yang ada disetujui. Ada kabar baru bahwa Laila dan keluarganya mengadakan jamuan. Terdengar kabar ini oleh Gais. Dan Gais, nah ini kesempatan aku nih berkata kau ketemu Laila, tapi jauh-jauh akan dipisah, diusir oleh Gais tadi sampai diusir dari kampungnya. Kemudian datang hari-harinya, kemudian masuk Gais juga lawan sarwan, lawan para undangan. Dan kebetulan yang menjaga stand piring, namanya makanan minuman lauknya Laila seorang. Jadi Gais ambil piring. Jadi yang mau makan tuh Laila antri
Kais. Kan jawabnya Kais. Jadi jangan ribut di rumah itu. Hubungan keluarga Laila sana, alhamdulillah dari Laila ketika kita tujuh lagi lawan Kais. Ada sudah sarik bukan lawan Kais, memecahkan piring Kais. Tapi ada orang yang memperhatikan keadaan Kais itu di ujung sana, pujiin, tertawa seorangnya. Jadi ketika itu dikatakan orang tadi Kais itu ada saatnya malah tertawa bahagia. Saya Kais itu antri pulang, ambil piring pulang. Giliran Kais datang pulang menyorong piring, ambil piring orang Laila, dihamus Laila pulang. Ke ujung sana Kais tertawa pulang, kuring-kuring seorang. Ada yang penasaran Kais, kami apa tertawa? Kami disubhanakan Laila. Kami disubhanakan Laila, kami dipacaran Laila. Jadi Kais ikan ada tahu lagi. Ikan ada paham. Ada paham Kais. Ikan tahu maksud Laila itu memecahkan piring itu bukan menghinakan, malah memuliakan. Kenapa dipecahkan piring itu tahu supaya aku berkali-kali bertatapan menolong Laila pulang. Aman sekali piring unjuk maka bisanya juga habis sudah boleh. Tapi hanya diunjuk pulang, baca pulang, bertamuan pulang, ambil piring baca pulang, bertamuan pulang. Yang paham antara orang yang memberi musibah dan yang diberi musibah hanya Allah dan hambanya. Hamba yang paham bahwasanya yang memberi musibah, yang memberi ujian adalah Allah. Allah pasti sayang. Allah punya maksud yang baik tentang kepada hamba tadi. Nah inilah yang sedang diabdi dengan hambanya. Ini hambanya adalah kehidupan yang sangat tinggi yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka kita ambil agar kita menjadi bujur-bujur hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biabdihi lailan. Jadi Nabi Muhammad itu diberangkatkan di waktu malam. Di waktu malam. Para ulama menjelaskan berapa lama Nabi Muhammad itu perjalanannya. Makanya dalam kalimat bahasa itu lailan, bukan sama lama suntuk lain, semua malam lain, seluruh waktu malam ada lailan. Disebutkan dalam kitab Al-Habib kalau masalah Al-Habib Uthman bin Yahya Mufti Batavia, itu perjalanan Isra wal Mi'raj itu cuma memakan waktu 3 jam aja. 3 jam ternyata. Padahal kalau ditempuh dengan perjalanan darat dari Makkah saja ke Palestina atau ke Gaza sana atau ke mana Palestina tadi itu memakan waktu 2 bulan marahannya. 2 bulan perjalanan marahannya, bulikanya 2 bulan pulang, 4 bulan harus ditempuh. Tapi Nabi Muhammad perjalanannya cuma 3 jam. Bukan Isra aja sampai bertemu waktu 3 jam ini durasinya. Ada lagi yang mengatakan tidak para ulama perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini dalam kitab Maulid Ad-Dibai qabla ayyah udal farash, sebelum dinginnya, sebelum hilangnya hangat tempat duduk Nabi Muhammad atau kasur Nabi Muhammad. Kita ini Pak Bu bila duduk di kasur, di tilam atau di hambal lawas, hambal atau di lampu panas, hangat, buyur. Nah, Nabi Muhammad itu perjalanan Isra wal Mi'raj belum hilang lagi hangat hambal atau kasur yang beliau duduki beliau radahi itu. Ada sangat singkat luar biasa perjalanan Isra wal Mi'raj tadi. Lailan di waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada pertanyaan tak? Kenapa Allah Ta'ala itu memakai teks dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kada memakai kalimat ini aja. Masjidil Haram letaknya di mana, Pak? Mekah. Masjid Aqsa di mana? Palestina. Kenapa kada dipakai ini aja dari Mekah ke Palestina misalnya? Atau dari Saudi Arabia ke negara Syam? Karena Syam sekarang itu terpecah menjadi 4 negara. Kan ada negara Syam, ada negara Yaman. Syam sekarang terbagi kepada 4 negara, Yordania, kemudian Palestina, Lebanon, dan Syria. Sekarang pecahannya. Kenapa kan dipakai dari Saudi Arabia ke Syam, tapi dipilih Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalimatnya? Jawabannya dari para ulama ternyata di ayat berikutnya. Alladzi barakna haula, kami berkahi itu masjid dan sekitar itu masjid. Artinya Pak Bu, diambil pelajaran oleh para ulama hendak dapat keberkahan
jangan jauh-jauh Pak dari masjid. Hendak dapat keberkahan hidup, jangan jauh-jauh dari masjid. Hendak keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan pekerjaan, harta, Pak, jangan jauh-jauh dari masjid. Kamu gitu udah betul bertajak rumah 3 masjid aja, bobot juga itu. Bukan maksudnya bertetangga masjid lain, artinya rancaki, makmurkan ibadah selalu di dalam masjid yang kita sekarang berkumpul di sini. Ini kunci keberkahan, makanya dipakai dengan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi ke masjid dan seputar itu masjid. Kunci keberkahan ada di masjid. Ada di masjid. Makmurkan masjid Pak untuk ibadah. Jangan kuliah sama yang di masjid. Makmurkan masjid dengan kegiatan agama, belajar ilmu agama. Tapi kata di Ramadan kayaknya makmurkan masjid. Kunci keberkahan. Kalau ada keberkahan hidup kita ada bakal baik-baik aja dalam dunia ini. Keberkahan inilah yang membuat kita betah, nyaman menjadi hidup dalam dunia ini. Kenapa? Karena keberkahan itu adalah ujar para ulama, ziyadatul khair ilahi, tambahan dari Allah yang secara khusus kepada hamba tadi. Secara akal, misal contoh orang bahar itu berkah. Kenapa anggap berkah? Orang bahar itu hidupnya 3 macam aja dapat: rumah, masjid, kebun. Rumah, masjid, kebun. Anak 12. Ada nambah hari itu orang anak 12, pekerjaan tetap ada, gaji tetap ada. K12-nya hidup anaknya dan gena-gena. Kayak aja, wah ini 2 aja anak pusing gitu memikirkan. 3 memikirkan kayak apa itu, kayak apa ini. Itu marahnya berkah yang ada bahwa dicerna dengan akal. 12 anak pekerjaan tetap ada, gaji apa? Kalau dia tetap ada, tapi orang ini taat, bakti dan mengambil cara untuk mendapat berkah, maka Allah berkahi keluarganya dan anak-anaknya tadi. Sehat itu berkah, namanya ada di sini kunci keberkahan adalah kita makmurkan dengan masjid tadi. Nah kemudian tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ini untuk menjelaskan kejadian di Isra Mi'raj ini, banyak sesuatu yang dilihat Nabi, yang dialami Nabi Muhammad secara langsung. Contohnya Pak, Nabi Muhammad itu sebelum Mi'raj itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempersiapkan tangga. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy, sampai ke Hadratil Ilahiyah. Jadi di saat itu Nabi Muhammad disuguhkan 2 gelas. Isinya susu lawan khamar, minuman keras sebelum pertemuan dengan Allah. Dan kemudian Jibril, ya Muhammad, ikhtar washrab, wahai Nabi Muhammad, pilih dan minum. Maka Nabi Muhammad dengan yakin mengambil air susu dan mengucapkan bismillah dan minum. Ujar kata Jibril, ya Muhammad, asabta wakhtarta tuhra li ummatika. Wahai Nabi Muhammad, engkau bujur pilihan dan engkau telah memilih kesucian untuk umat engkau. Di sini Pak dicek oleh para ulama, kok bisa 2 gelas ini ada kisahnya dan isinya susu lawan khamar. Ternyata Pak, kita ini dalam dunia adalah sebuah perjalanan yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap di dalam kehidupan kita akan selalu dipertemukan dengan 2 gelas ini, akan selalu dibenturkan dengan 2 gelas ini. Susu, khamar, halal, haram, hak, batil, bujur, salah, itu aja kita. Di sini ternyata dicek oleh para ulama, setiap kita ini Pak bakal ada pertemuan dengan Allah. Tapi kadang mudah Pak, akan selalu kita temukan dalam kehidupan kita. Setiap detik, setiap waktu 2 macam ini. Susu kah, khamar, halal kah, haram kah, hak kah, batil kah, bujur kah, salah. Bila kita ada ilmu Pak, menghambat kita untuk bisa bertemu dengan Allah, mencegah kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Makanya di sini Pak penting sekali menuntut ilmu agama. Makanya ujar Nabi Muhammad, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat.
tahu dari peringatan Isra Mi'raj itu berharap ada gerakan jadi dongkrak buat kita agar menuntut ilmu agama. Makanya orang bahari itu kayak Imam Nawawi itu dengan kesibukan beliau sehari semalam dalam 24 jam itu 17 kali menuntut ilmu agama. Menuntutnya belajar dan mengajar. Ada kesibukan beliau, ada mengajar, ada kegiatan yang beliau pimpin dan macam-macam. Ada karangan yang beliau harus tulis. Tapi beliau menuntut ilmu agama dalam saat 17 kali. Menunjukkan ilmu ini alat yang sangat penting untuk menggapai rahmat Allah dan agar ridha Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan Allah. Nah, makanya jangan heran Pak, orang-orang bahari ada yang meninggal ketika mengajar, ada yang meninggal ketika belajar, ada yang meninggal ketika mempelajari baca kitab. Kenapa? Ilmu ini modal buat kita tuh dapat ridha Allah dan nyaman bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan Islam yang aja Pak untuk ilmu agama, jangan peringatan Maulid aja untuk ilmu agama, jangan. Ini bila peringatan Isra Mi'raj, bahwa bulan ini berdatangan. Bila peringatan Isra Mi'raj, berhambur manusia datangan. Ini bagus, luar biasa. Artinya sebuah perhatian kepada peringatan Isra Mi'raj. Tapi bagusnya dari ini peringatan kita akan mengambil perubahan, mengambil oleh-oleh untuk ilmu agama. Sehari kata Allah, seminggu sekali. Kata Allah seminggu sekali, setengah bulan sekali. Kata Allah setengah bulan sekali, sebulan sekali sudah mentok aja. Jangan setahun sekali. Bila peringatan Isra Mi'raj, hanya untuk ilmu agama. Bila peringatan Maulid, hanya untuk ilmu agama. Ini yang sangat disayangkan. Ilmu ini alat laku modal. Biar kita tuh dapat keberkahan, membantu kita untuk menggapai rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu. Masya Allah di sini ada guru Fauzi, Ustaz Hasan, ayatnya guru Akhir, ayatnya guru Amin, banyak guru alhamdulillah. Banyak kita ini aja lagi buka diri kita. Menurut ilmu agama seminggu sekali, ya alhamdulillah. Setengah bulan sekali, alhamdulillah. Sebulan sekali, kalau ucapkan alhamdulillah juga daripada parah ya. Daripada parah. Masa tahun sekali, ya Allah, setahun sekali untuk ilmu agama. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan oleh Nabi Muhammad. 5 yang dari Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimin. Menuntut ilmu kewajiban bagi orang yang beriman, laki dan perempuan. Jam berapa sebenarnya? Ada selama 12 jam. Tapi pesannya sampai zuhur jam. Maksudnya sampai zuhur 2 jam berdiri. Ya kurang lebih maksudnya kali berapa jam ya, atau setengah jam. Jadi kalau dikisahkan dalam Isra Mi'raj ini, banyak amalan-amalan atau intisari atau kemudian hikmah-hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Nah, makanya Nabi Muhammad itu hendak bertemu Allah itu disuguhkan 12 tadi. Pentingnya kita itu ada keyakinan, ada ilmu yang perlu kita dapatkan tadi. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu dipertemukan oleh Allah dengan kalimat. Makanya Nabi Muhammad itu perjalanannya itu kan luar biasa. Jadi dari langit pertama ke langit kedua, langit ketiga. Di dalam kitab Sirajul Wahai fi Lailatul Isra wa Qissatil Mi'raj disebutkan ternyata jarak langit pertama itu Pak ke langit kedua itu jaraknya 500 tahun. Awasnya 500 tahun. Kemudian jarak langit kedua dan jarak langit ketiga 500 tahun. Terus sampai berikutnya langit ketiga, langit keempat jaraknya 500 tahun. Bahkan disebutkan lagi di dalam kitab yang terkenal oleh para ulama. Ternyata dunia ini Pak, dunia ada di sisinya tadi yang luas perasaan kita, yang gana ini, seandainya diletakkan di langit pertama, itu posisi dunia ini dari sisinya seperti satu biji jagung di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Kira-kira tak lihat ada padang pasir sejauh mana memandang Anda di biji jagung. Lihat biji jagung itu tuh saat di dunia dan sisi diletakkan di langit pertama. Ambil lagi langit pertama dengan dunia diletakkan ke langit kedua seperti satu biji jagung di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Ambil lagi langit pertama, langit kedua, ambil dunia diletakkan di langit keempat sampai berikutnya sampai langit ketujuh dikali seperti itu seperti satu biji jagung diletakkan di padang pasir yang sangat luas. Makanya berjujur ketika sholat itu Allahu Akbar, Allah yang Maha
besar. Gawian kecil, masalah kecil, urusan pekerjaan kecil, apapun kecil, yang besar hanya Allahu Akbar. Jauh-jauh dari dunia, jauh-jauh sudah urusan, jauh-jauh sudah permasalahan, kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar. Nah inilah bahwasanya ini pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Isra wal Mi'raj ini adalah lambang kedua rukun Islam kita, yaitu perintah salat. Nah, senikmat-nikmat orang, Pak, senikmat-nikmat orang di dalam dunia ini kagak bisa menyamai dengan kenikmatan pertemuan dengan Allah. Bisa dikatakan paling haram nikmat itu adalah pertemuan dengan Allah. Paling gana nikmat pertemuan dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad peringatan Isra wal Mi'raj itu bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, apa yang diucapkan Nabi Muhammad? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kata Nabi Muhammad mengucapkan kehormatan dan kemuliaan kepada zat Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujar Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ini ngaranya kagenangan, ingat terus lawan umat-umat yang soleh, yang baik, laki atau perempuan. Dan Nabi Muhammad apa pulang? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam dari kami ya Allah dan daripada hamba-hamba yang baik. Maka setelah itu dialog antara Allah dan antara Nabi Muhammad, semua orang-orang yang ada di alam semesta mengucapkan dengan serentak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Ini riwayat bacaan tasyahud adalah riwayat pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya apa? Salat ini adalah mi'rajul mukmin. Salat ini adalah mi'rajnya orang yang beriman. Dia sudah salat kabur, Allahu Akbar. Singkirkan keberadaan itu. Pikiran dan yang mana-mana lagi. Fokuskan kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar. Semuanya ini kecil, dunia, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai arasnya Allah kecil. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya paling gana nikmat, paling besar nikmat adalah pertemuan dengan Allah. Makanya dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Makanya malam yang paling terkhusus buat Nabi Muhammad adalah malam Isra wal Mi'raj tadi. Nah makanya lagi kalau kita tuh dalam surga, Pak, kalau belum bertemu dengan Allah belum nikmat lagi. Kita di dalam surga belum bertemu dengan Allah belum nikmat lagi. Nikmat yang paling gana pertemuan dengan Allah. Makanya pertemuan dengan Allah ini nikmat yang paling besar. Nah makanya lagi dari Muhammad ju'ilatis shalah qurratu aini. Dijadikan salat ini sebagai penyejuk mataku dari Muhammad. Ini salat pertemuan kita dengan Allah. Nah makanya dari para ulama salat ini adalah sangat penting menentukan keadaan kita baik dunia maupun akhirat kelak. Salat dan kalau gampang-gampang ini salat ini Allah langsung yang menyuruh Nabi Muhammad untuk mengambil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahnya, bukan seperti zakat atau puasa atau haji dan lainnya. Nah makanya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berfirman wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan Allah kepada Nabi Muhammad dan ini perintah berlaku kepada kita juga. Wa'mur ahlaka, perintahkan ahlaka, saudara, kerabat, keluarga, anak bis-salati dengan salat. Sorry Pak, anak-anak kita untuk mengerjakan salat. Terlebih umur mereka 7 tahun. Dia sudah 7 tahun, naik ke 10 tahun, ada tindakan pukul mereka. Kadang kita kurang perhatian, kadang menanyakan tentang sholat anak-anak kita. Dari takuni, dari mana, sudahkah makan, ibadah sudahkah mandi, ikut dan ini. Kadang jarang, sudah sembahyang, sudahkah asar, sudahkah maghrib, ini penting banget Pak. Ini sangat penting, ini ayat yang menunjukkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu
Kita kewajiban salat sama orang tua, dan kewajiban kita orang tua menyuruhi anak-anak kita memperhatikan mereka salat-salatnya. Wastabir alaiha ta'ala, dan sabar menggawi satu sabar. Di salat kita bukan perkara yang enteng, bukan ngalih apa di subuh berat lagi, subuh berat, asar semuanya berat. Makanya dalam Quran wastabir alaiha, sabar yang ekstra total sabarnya adalah menggawi salat. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka kata Allah. Kami bicara Allah Ta'ala tidak meminta rizki kepada kalian. Nahnu narzuquka, kami ujian Allah yang memberi rizki kepada kalian. Kenapa? Ujian para ulama, Allah memerintahkan salat dan mengaitkan tentang perintah salat dengan masalah rizki. Oh, ternyata siapapun yang hendak rizki kuncinya di dalam salat. Biar bukan rezeki, pak, harta, duit, kuncinya di dalam salat. Dan ini harta, duit itu paling rendah tingkatan rezeki. Yang paling standar tingkatan rezeki apa? Afiat sehat. Anda sehat ya, Anda berafiat ya, di salat ya. Yang paling tinggi tingkatan rezeki apa? Ridha Allah, ridhanya Allah. Dikunci berkat kita di salat. Salat paling untuk kita. Anda sehat, salat. Hendak rezeki lapang, salat. Hendak keberkahan, salat. Hendak nyaman hidup, salat. Hendak berkah anak-anak, salat. Hendak ada perubahan dalam hidup, salat. Hendak dapat ridha Allah, salat. Ini yang disebutkan oleh wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami meminta rezeki kepada Allah. Kami memberikan rezeki kepada kalian. Wal akibatu bittaqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi dalam tingkatan Islam kita harus ada gerakan, ada perubahan, mendongkrak kita untuk apa? Untuk mementingkan ini tentang sholat, tentang ilmu agama, tentang rumahnya Allah, masjid ini, dan macam-macam. Kalau diungkap satu persatu, banyak dari hal-hal yang menarik dalam kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang dahulu itu dari zaman Nabi sampai sekarang mereka itu pasti memperbaiki terus tentang sholat mereka. Yang sholat tambah khusyuknya dalam sholat, yang sholat tambah kehadiran dalam sholat, dan macam-macam. Dan sholat ini sangat penting. Makanya penting sekali belajar ilmu fikih, ilmu yang tentang mengajarkan bujur sholat kita ini kada, sah sholat kita ini kada, dan macam-macam. Ini fikih. Makanya Nabi Muhammad sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kira-kira Pak, mungkin ada nggak yang pernah melihat Nabi salat? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada. Nah, disinilah yang mengatur bahwasanya salat inilah yang ternyata yang perlu kita perbaiki. Jadi di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini harus ada hal yang kita bawa, keadaan yang kita rubah tentang apa, tentang ini, tentang sholat, tentang ilmu, tentang masjid, dan hal-hal yang lain yang menjadikan hidup kita ini berkah, hidup kita ini bernilai ibadah, hidup kita ini bahagia, hidup kita ini selamat dunia dan akhirat. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan di peringatan Isra Mi'raj di desa Rantau Atas ini. Semoga siapapun yang membantu, yang ikut andil dalam peringatan Isra Mi'raj akan dibalas sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meluangkan waktunya dalam mengagungkan peringatan Isra Mi'raj, diberikan kesehatan, keafiatan, dirubah keadaannya menjadi keadaan yang lebih baik, yang lebih takwa, yang lebih berkah, dan bisa memperhatikan sholatnya, dan bisa mengkhusyukkan sholatnya, dan bisa menuntut ilmu agama, dan bisa mengagungkan masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang siapapun membantu tenaganya, pikirannya, hartanya, insya Allah ini sebagai saksi di akhir kelak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita panjang umur, sehat badan, bertemu dengan peringatan berikutnya dalam keadaan sehat, afiat, luas rezeki, dan dimudahkan segala urusan, dirubah keadaan kita, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan penuh dengan semangat, dengan ibadah, dengan puasa, dengan hal-hal yang lainnya yang bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badan, kemudian murah rezeki, kemudian segala penyakit diangkat oleh Allah dengan berkah Nabi Muhammad
bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau kalawasan dan kebinasaan dengan pemaparan di peringatan Isra Merah. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan dari dia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum